Selamat hari Minggu adik-adik. Pada Minggu Advent pertama yang lalu, kita sudah menyalakan lilin pertama ungu, pertanda akan pengharapan kita. Dan hari ini, kita masuk di Minggu Advent kedua. Lilin ungu kedua akan kita nyalakan. Dan adik-adik tahu apa kata-kata yang tertulis? Ya, damai. Damai di dunia, damai di hati kita semua, dan damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Lilin yang sangat istimewa. Dan akan ada 2 lilin lagi yang akan kita nyalakan di Minggu Advent berikutnya. Selamat memasuki Minggu Advent kedua adik-adik semua. Halo, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, adik-adik dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Hari ini lilin ungu yang kedua akan menyala sebagai tanda damai. Nah, adik-adik yang terkasih, sudah siap untuk memasuki ibadah kita hari ini? Sudah siap? Lebih keras lagi, sudah siap? Wah, puji Tuhan ya, adik-adik sangat bersemangat untuk beribadah di pagi hari ini. Nah, adik-adik, sekarang mari kita siapkan Alkitab kita, alat tulis, persembahan, dan jangan lupa kita siapkan hati kita ya. Oke. Nah, adik-adik tentunya merasakan kasih Yesus yang sungguh amat indah di dalam hidup adik-adik ya. Setiap hari dari mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, setiap harinya kita merasakan kasih Yesus. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau angkat satu lagu pujian nih. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Pada tahu ya semuanya ya. Kita mau nyanyikan dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, mari kita angkat pujian Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan, tunjukkan cara yang benar
memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu titah yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita sudah melalui hari-hari selama seminggu kemarin ya. Mungkin banyak kesalahan yang kita perbuat selama ini, baik kepada mama, papa, adik, abang, kepada teman-teman, terlebih mungkin kepada Tuhan ya adik-adik. Pada saat ini kita akan memasuki pengakuan dosa. Adik-adik tahu seperti tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari adik-adik kita mengakui dosa kita. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian DOSA. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Adik-adik boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh mau menyadari semua dosa dan kesalahan kita. Mari kita angkat lagu pujian DOSA.
Marilah kita berdoa meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa dan bersama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Yehezkiel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kakak akan memberikan beberapa pengumuman. Didengarkan baik-baik ya. Pengumuman yang pertama. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan, dan persembahannya nanti dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri gereja kita ya adik-adik, seperti yang tertulis di bawah ini. Atau Amang dan Inang nanti boleh juga membantu menyampaikannya kepada Amang Sintuawik masing-masing atau kepada abang kakak guru sekolah minggunya ya. Kemudian pengumuman yang kedua. Adik-adik yang terkasih, mulai minggu hari ini kita sudah mulai memasuki minggu Advent. Nah, mulai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 24 Desember, mari adik-adik semua, mari kita mengikuti ibadah malam masa Advent bersama keluarga kita di rumah ya. Nanti untuk ibadahnya, videonya akan dikirimkan oleh kakak guru sekolah minggu ke grup WhatsApp masing-masing kelas ya adik-adik. Tetap tekun beribadah. Mari kita isi masa-masa Advent ini dengan beribadah malam kepada Tuhan. Pengumuman yang ketiga, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang lahir di bulan November. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Siapkan hati kita, pikiran kita, dan mari kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 91, Putri Sion, Nyanyilah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent untuk adik-adik sekolah minggu semua. Ya, marilah kita mendengarkan berita sukacita di minggu Advent pada saat ini, yaitu Advent yang kedua. Tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Adik-adik sekolah minggu, silakan dibuka Alkitabnya. Amang Pendeta akan bacakan untuk kita semua. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian bunyinya. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Masih ingat adik sekolah minggu untuk pembelajaran minggu lalu? Apa itu arti Advent? Advent artinya penantian. Apa namanya artinya? Penantian atau persiapan untuk menyambut kedatangannya. Siapa sih yang akan datang? Yang datang itu, yang kita sambut itu adalah seorang raja
Dia adalah Raja Damai. Warna altar kita ini warna ungu. Ungu itu adalah lambang kerajaan. Maka yang mau datang itu adalah seorang raja. Raja yang perkasa, raja yang kuat. Dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dan Raja Damai. Maka dalam minggu-minggu Advent ini, kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan perilaku kita dalam menantikan kedatangan Kristus Tuhan kita, Juru Selamat. Adik-adik sekolah minggu, tentunya kamu pernah menanti-nantikan seseorang, bukan? Misalnya menantikan opung atau nemboru atau tulang dari kampung mau datang ke rumah. Kalau misalnya mereka mau ke rumah, tentu kita akan bergegas mempersiapkan segala sesuatunya ya. Mempersiapkan makanan yang enak, bersih-bersih rumah. Karena apa? Karena kita sudah rindu dengan keluarga kita. Kita mau menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita akan melakukan yang terbaik untuk kedatangan keluarga kita. Ya kan? Maka demikian juga kita dalam masa-masa Advent ini. Kalau misalnya kita kan sudah mau masuk ke bulan Desember kan? Biasanya orang sudah sibuk dengan sesuatu yang baru. Sudah beli baju yang baru, beli tas yang baru, ya kan? Sepatu yang baru. Meskipun kita Natalnya masih syuting, tetapi sudah baju-baju baru dipakai anak sekolah minggu. Nuansanya warna merah, ya kan? Cantik-cantik, tampan-tampan semuanya. Tetapi dalam menyambut Yesus yang lahir itu tidak hanya mempersiapkan sesuatu yang baru, tapi yang utama dan terutama itu adalah mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan sikap kita. Gitu. Itu sebabnya dalam firman Tuhan saat ini, Yohanes Pembaptis, dia itu menyuarakan kepada banyak orang. Dia katakan, bertobatlah. Kenapa? Karena Mesias, Yesus Juru Selamat itu akan datang di tengah-tengah kita. Sambutlah dia. Ternyata untuk menyambut Mesias itu, Yesus itu ternyata pertama itu harus bertobat. Memperbaiki diri kita. Yesus yang lahir itu dalam hati kita, yang kita sambut itu, Yesus yang mau lahir di hati yang damai. Di hati yang penuh sukacita. Bukan hati yang bertengkar, hati yang membenci, bukan. Dia mau lahir dalam hati kita yang penuh sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera. Maka dalam menyambut dia melalui kelahirannya, kita harus mempersiapkan hati kita. Dengan tadi, apa kata Yohanes Pembaptis? Bertobatlah. Pendeta, apa sih bertobat? Bertobat itu artinya memperbaiki diri kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kristus Tuhan kita itu datang ke dunia ini, dia mau menyelamatkan kita, umat-umat yang berdosa. Makanya dia mau lahir dalam hati kita yang mau siap untuk diselamatkan. Ya kan? Maka kita pun demikian. Harus menyambut dia dengan hati yang penuh sukacita itu. Bertobat berarti meninggalkan sikap-sikap yang tidak baik. Kalau selama ini adik sekolah minggu suka menentang perkataan orang tua, ya, suka marah-marah kepada orang tua karena enggak dibeli sesuatu apa yang diinginkan, itu tidak baik. Kalau misalnya ada di sekolah minggu, di saat di rumah disuruh orang tua untuk membantu berbuat sesuatu, kita tidak mau, itu tidak baik. Ya kan? Atau ada di sekolah minggu bertengkar kepada abang dan adiknya, itu tidak baik. Itu bukan sifat yang Tuhan kehendaki. Tapi sifat yang Tuhan kehendaki adalah dia selalu menolong orang tuanya. Dia selalu
berteman, berdamai dengan adiknya atau abangnya atau kakaknya. Dia selalu rajin belajar di rumah. Ya, meskipun di pandemi Covid ini nggak ada yang bersungut-sungut, ngambek-ngambek, harus semangat belajar. Meskipun di rumah, yang nggak ada alasan, bosan belajar mulu, nggak boleh. Harus terus belajar supaya menjadi pintar, ya kan? Atau alasannya mau belajar tapi ternyata main HP dia. Ngapain kau, Mang? Aku belajar, Mak. Rupanya main HP, main game. Nah, itu udah berbohong. Itu sifat yang tidak boleh ada dalam diri kita. Bertobat itu artinya jangan lagi berbuat demikian, tapi harus memperbaiki diri kita. Tuhan Yesus sangat senang sekali melihat kita kalau kita orangnya jujur, orangnya baik, suka menolong orang lain. Wah, Tuhan pasti senang lahir dalam hati kita, ya kan? Maka sambutlah dia, juru selamat kita, raja yang penuh damai sejahtera di dalam hati kita. Adik-adik sekolah minggu, selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau memperbaiki diri kami. Dari yang tidak baik menjadi anak yang baik. Anak yang ramah, anak yang sopan, anak yang jujur, berperilaku hormat kepada orang tua. Tidak ngambek dan malas, tetapi penuh semangat dalam tugas pekerjaan dan belajar. Berkati Tuhan seluruh anak-anak sekolah minggu, agar tetap menjadi anak yang hebat. Anak kebanggaan orang tua, kebanggaan masyarakat, dan kebanggaan Tuhan. Biarlah di masa-masa belajar mereka yang masih di rumah atau juga yang sudah mulai belajar di sekolah, Tuhan berikan kepintaran bagi mereka. Berkati Tuhan orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan untuk mengajari kami anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang baik. Ya Tuhan, kami berdoa bersama pada saat ini, mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan November 2021. Kami mohon kepadamu, berikan anak-anakmu panjang umur, kesehatan, kepintaran dari Tuhan, dan biarlah mereka semakin takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh belajar di sekolah, sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu, sehingga mereka terus melihat, merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu saja. Tuhan kiranya membimbing kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita mau angkat satu lagu pujian, Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dijentikan, puji nama Tuhan. Kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, loncat kanan, loncat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa, mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Horas.